perkenalkan nama saya Marika Junita Megawati Rabila, biasa dipanggil Mita. Saya salah satu mahasiswi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, kali ini saya mendapat tugas tentang kesehatan masyarakat veteriner dengan topik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Nah, di sini saya membahas 8 poin penting. Langsung saja kita bahas poin yang pertama. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat tersebut. Nah, kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan, kebijakan, sistem, rencana, pedoman, dan prosedur serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan tersebut. Nah, teman-teman tahu tidak siapa penyusun kegiatan darurat? Kegiatan darurat disusun oleh Menteri loh, bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan, perikanan, serta institusi terkait. Nah, institusi terkait dalam ketentuan ini misalnya kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi. Yang berikut kita masuk pada poin yang kedua. Nah, poin yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pada pedoman kesiagaan darurat apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan. Nah, teman-teman tahu tidak, pedoman kesiagaan darurat ditetapkan oleh peraturan menteri loh. Nah, kemudian pedoman yang ditetapkan disosialisasikan dan disimulasikan oleh menteri kepada pemangku kepentingan. Nah, yang berikut yang dimaksud dengan disimulasikan adalah menguji coba tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Nah, di sini siapa sih pemangku kepentingan tersebut? Nah, dalam ketentuan ini antara lain itu otoritas veteriner di provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Yang berikut kita masuk pada poin yang ketiga. Nah, di sini pada poin yang ketiga saya akan menjelaskan tentang mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi. Mengapa? Karena pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian evaluasi dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Nah, kita lanjut pada poin yang keempat. Pada poin yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan dan penggunaan wabah zoonosis dilakukan oleh siapa. Nah, wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Nah, kita lanjut pada poin yang kelima. Poin yang kelima di sini saya akan menjelaskan pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Nah, siapa sih pihak otoritas veteriner tersebut? Dan kemudian saya akan menjelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Nah, yang pertama, otoritas veteriner merupakan kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan profesi dokter hewan dan dengan mengarahkan semua kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknik operasional di lapangan. Nah, salah satu syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional dan kementerian sebagai berikut. Yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwewenang
Yang kedua, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Yang berikut menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pertama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Yang berikut kita lanjut pada poin yang keenam. Nah, di sini pada poin yang keenam saya akan menjelaskan bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik dan satwa liar. Nah, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang di seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk wabah zoonosis yang bersumber pada satwa liar, pemberantasannya dilakukan oleh pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Yang berikut kita lanjut pada poin yang ketujuh. Nah, pada poin yang ketujuh di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan atau manusia wajib melaporkan kepada masyarakat, kelurahan atau desa, atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner, atau otoritas kesehatan setempat. Nah, yang terakhir kita lanjut pada poin yang ke-8. Nah, pada poin yang ke-8 di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Yang pertama, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus mengikut sertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Yang kedua, keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Yang ketiga, untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan peraturan menteri. Jadi baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.